Hai guys, bertemu lagi dengan admin Dede Informatika. Channel ini sudah lebih dari 5.500 subscriber. Wow, semoga channel ini dapat bermanfaat lebih banyak lagi bagi yang menonton. Terima kasih yang sudah subscribe, apalagi share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video-video seperti ini. Oh iya, admin mau ngingetin kalau Teknik Informatika mau bekerja sama dengan brand lokal untuk pembuatan kaos premium. Jelas, desainnya keren abis dan harganya sesuai dengan kualitas. Kalau sudah rilis, akan admin share di Instagram dan di YouTube. Linknya ada di deskripsi. Mari kita bahas tentang dunia teknologi. Kenapa SSD lebih cepat atau lebih baik daripada hard disk? Simak terus. Kenapa admin bilang SSD lebih cepat daripada hard disk? Kita lihat contohnya seperti ini. Sebelum kita membedah kenapa SSD lebih cepat daripada hard disk, kita kenalan dulu dengan hard disknya terlebih dahulu. Apaan sih itu hard disk? Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada di dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi yang tersimpan di dalam perangkat ini. Kalau SSD, singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat penyimpanan data menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Lah, sama-sama penyimpanan, apa yang membedakannya? Oke, kita kembali ke hard disknya terlebih dahulu. Di bagian hard disk terdapat mekanik yang terdiri atas piringan, motor, dan lengan yang terhubung ke piringan. Proses penulisan dan pembacaan data dilakukan melalui proses mekanik, di mana piringan diputar oleh motor dan ujung dari lengan yang terhubung ke komponen elektronik yang mengolah data menempel pada piringan yang berputar dan melakukan aktivitas penulisan dan pembacaan data. Secara umum, proses pengolahan data di hard disk dilakukan atau terjadi sinergi dengan aktivitas mekanik dan elektrik. Nah, bedanya dengan SSD dalam memproses datanya, menulis dan membaca data tidak didukung oleh proses mekanik. Dalam SSD tidak terdapat komponen mekanis seperti motor dan lengan serta piringan yang berputar. Di SSD hanya terdapat komponen elektronik seperti integrated circuit atau IC, microchip, dan komponen elektronik pendukung lainnya seperti kapasitor. Semua proses pembacaan dan penulisan data dilakukan secara elektrik, sama seperti proses yang terjadi pada flash disk dan memori RAM. Dari sinilah SSD memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan hard disk, yang kemudian menjadikan produk SSD lebih banyak diminati oleh masyarakat modern saat ini. Jadi beberapa keunggulannya di antara lain, keunggulan pertama dari SSD adalah memiliki daya tahan akan guncangan yang lebih tinggi. Di dalam SSD sendiri hampir tidak terdapat mekanikal atau suatu gerakan di dalamnya, sehingga secara mode akan tahan dengan guncangan. Kemudian di hard disk sendiri jelas terdapat mekanikal dalam prosesnya, sehingga akan lebih sensitif terhadap guncangan. Jadi contohnya begini, kalau kalian suka mengerjakan tugas di mobil dan terdapat banyak goncangan, itu SSD akan lebih awet daripada hard disk. Jadi laptopmu yang memiliki SSD atau SSD dan hard disk itu saat digunakan dalam goncangan, misalnya di mobil gitu, akan lebih awet itu SSD-nya dibanding dengan hard disk-nya. Seperti itu. Kemudian daya listrik SSD lebih hemat. Kelebihan ini membuat SSD lebih unggul daripada hard disk karena menggunakan SSD lebih hemat daya listriknya. Meski pada faktanya yang dipakai oleh keduanya tidak terlalu signifikan lah. Namun SSD terbukti lebih hemat. Jadi lebih hemat baterai. Kemudian lebih ringan. SSD lebih ringan daripada hard disk. Apalagi SSD M2 itu cuma sekotak kecil kayak gitu. Daripada hard disknya itu ukurannya hampir 2 kali lipatnya dan beratnya mungkin malah 4 kali lipatnya. Kemudian SSD tidak menimbulkan suara. Ini jelas lah karena tidak ada mekanikal di dalamnya. Jadi tidak mungkin ada suaranya kecuali kalau konslet.
Daripada harddisk yang masih memiliki piringan yang berputar, pastilah menimbulkan gesekan. Gesekan menimbulkan suara, jadi harddisk lebih berisik daripada SSD. Kemudian SSD memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan harddisk. Jelas, seperti contoh yang ada di atas tadi, atau contohnya admin putar lagi seperti ini. Ini kan jelas SSD lebih cepat daripada harddisk karena write and write-nya lebih cepat. Misalnya untuk upaya transfer atau booting itu jelas-jelas SSD lebih cepat daripada harddisk. Selain itu juga kepentingan pencarian file atau membuka berbagai jenis program berat itu sangat-sangat cepat untuk SSD. Kalau untuk harddisk kan harus berputar terlebih dahulu. Kalau SSD cuma ambil data kayak gitulah contohnya. Oke, terima kasih video kali ini semoga membantu mengetahui kenapa SSD lebih cepat daripada harddisk. Dan mungkin admin akan banyak membuat video-video yang seperti ini. Semoga membantu kalian atas perkuliahan kalian. Atau mungkin masih bingung, aduh aku pilih beli harddisk dulu atau SSD ya? Ya sesuai kebutuhan kamu. Misalnya ingin meningkatkan performa laptopmu, ya jelas kalian harus beli SSD. Atau mungkin aduh aku butuh penyimpanan yang lebih banyak lagi, ya jelas kalian harus beli harddisk karena penyimpanan di SSD itu biasanya lebih sedikit dan harganya juga lebih mahal. Bayangkan aja yang 4 tera itu bisa sampai 20 juta. Kemudian ada pertanyaan, Min, kalau laptop sekarang harus pakai SSD atau enggak? Kalau jawabannya pasti harus dan biasanya harganya juga mahal. Dan kalau beli laptop sebaiknya kalian harus melihat laptop ini sudah support SSD M2 atau belum. Jadi kalau diusahakan kalau beli laptop harus sudah ada SSD-nya yang M2. Biar performanya itu lebih cepat lah untuk misalnya untuk kerja, untuk kuliah itu lebih enak lah daripada yang belum ada SSD-nya. Tapi untuk sekarang biasanya sudah banyak yang menyediakan laptop yang sudah ada SSD-nya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga channel ini juga berkembang lebih baik lagi. Semoga channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi yang menonton dan subscriber Teknik Informatika. Terima kasih karena nggak nyangka juga sampai 5.500, lebih dari 5.500 subscriber. Kalau bisa ya 10.000. Ngarep banget ya. Tapi ya kita kembangkan channel ini karena mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan seperti biasa jangan lupa share. Salam Chefrey Sprinter.